Kira-kira di masa-masa proto sejarah itu indikasi-indikasinya napa mawon Mas yang bisa di ya itu apa memang data arkeologi itu memang tidak terlalu banyak. Kemudian apa data filologis juga tidak begitu banyak, tetapi itu data linguistik ini yang banyak sekali. Karena pada waktu itu memang interaksinya itu benar-benar apa interaksi yang sifatnya itu lisan ya pada waktu itu. Nah, hanya saja orang-orang kita itu dengan interaksi lisan itu ketika sampai di rumah dia catat gitu loh. Ini loh, maka kita punya kitab gitu loh. Jadi apa yang peroleh tentang pengetahuan apapun itu mereka catat. Jadi notifikasi itu benar-benar berjalan dari apa yang dipelajari. Iya, jadi kemampuan kita untuk menotifikasi itu sudah sejak dulu gitu loh. Jadi ketika apa kemudian hari itu kita punya catatan-catatan sebetulnya dulu ini proses pembentukan pendidikan itu dari mana sih? Kemudian apa saja sih yang diajarkan itu. Nah ini di dalam catatan itu ada semua nih. Nah yang tadi yang apa salah satu Agastya Parwa. Ini teks ini penting sekali karena apa? Karena ini nanti untuk mendidik ketika apa? Ketika kita tuh ngomong anak ya. Jadi kita tuh akan tahu apa ketika anak ini janinnya itu jadi itu tuh sudah orang tua tuh sudah tahu bagaimana nanti akan karakternya anak itu seperti apa. Maka diberi contoh-contoh di sana ya. Itu misalnya itu di sana dicontohkan ada seorang resi bernama Kasyapa. Dia mempunyai 44 istri. Nah, ketika dia itu hubungan sama istrinya satu dengan yang lain, istri yang pertama itu bernama Aditi. Ketika mereka melakukan hubungan suami istri, itu mereka itu dalam kondisi yang bersih, suci itu. Maka ketika anak ini lahir, itu kemudian itu akan menjadi anak yang bernama Aditya. Gitu. Kemudian ada istrinya yang bernama Diti. Itu yaitu ketika berhubungan suami istri, kebetulan istrinya itu ada rasa ada rasa nafsu itu loh. Dia tuh besok kepengen supaya anaknya tuh jadi orang hebat itu. Akibatnya lahirlah anak yang kemudian bernama Daitya. Itu nanti Danu, itu ada yang anaknya bernama Danawa dan sebagainya itu ya. Nah dari situ dari kita melihat bagaimana hubungan suami istri antara satu dengan antara Kasyapa dengan istri-istrinya itu, nanti kita akan tahu bagaimana nanti caranya mendidik anak supaya anak ini enggak bisa belak-belok ke sana ke sini. Itu karena apa? Karena yang tua tuh udah tahu pada waktu kamu jadi itu waktu itu kondisi saya seperti apa. Ini pikiran saya pada waktu itu seperti apa ini. Nah itu akibatnya apa? Itu anak itu bisa terkendali semua. Jumlahnya berapapun pada waktu itu bisa dikendalikan. Nah pendidikan kita itu sejak pada waktu itu mulai dari situ tuh dimulai. Mulai dari masa-masa ketika anak itu baru jadi janin itu sudah dididik. Ini sehingga ketika menjadi orang itu juga sudah menjadi orang yang matang itu loh. Maka nanti ketika dia masuk ke dalam lingkungan asrama dididik oleh para brahmana itu menjadi seorang brahmacari, dia sudah terbiasa dengan pendidikan yang semacam itu, dengan melelahkan diri semacam itu, dengan bekerja keras semacam itu. Karena pada waktu di dalam perut ibunya pun sudah dibikin lelah seperti itu ini. Nah sekarang kan nggak pernah sampai situ pendidikan kita ini. Kita sekarang ini paling anak sudah usia PAUD itu gitu. baru mulai menyadari baru mulai menyadari tentang mau bagaimana ini dengan anak. Tapi tidak tahu dulu orang tua itu tidak pernah tahu
anakku ini dulu jadinya seperti apa. Ini itu salah satunya apa yang namanya itu apa Agasya Parwa. Kemudian ada lagi yang nanti yang namanya itu Vrati Sasana. Vrati Sasana itu Vrati itu akar dari akar wer ya. Itu artinya Vrati itu artinya harafiah, itu tuh menyelimuti. Ajaran bagaimana bisa melindungi apa alam semesta ini. Jadi ketika anak itu di lingkungan Brahmana, dia itu sudah diberi pelajaran bagaimana kamu itu harus melindungi apa alam semesta ini. Yang kamu lindungi itu bukan hanya manusia, tetapi juga yang lain-lain. Ya. Itu jadi misalnya hewan jelas, lalu tanaman jelas, lalu gunung itu menjadi perlindungan dia. Jadi sungai, hutan itu. Tidak ada gagasan mengeksploitasi, itu berarti nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Itu. Jadi kalau sekarang orang pada mengeluh kalau Merapi sedang rewel seperti itu, kita selalu mari kita berdoa supaya kita nanti selamat dari bahaya Merapi, bencana Merapi. Saya pikir Merapi itu nggak pernah membawa bencana kok. Dia selalu membawa kehidupan baik kok. Tapi berapa lama kamu itu pernah menyakiti Merapi? Berapa lama orang itu menyakiti Merapi? Itu tidak pernah kita pikir. Nah itu di dalam teks itu, di dalam Vrati Sasana itu diberikan pelajaran semacam itu. Ya, saya dulu pernah mengikuti Pak Manu bicara ya tentang ada peta dari pendidikan ini. Namanya kalau di Jogja ini ada dari Merapi sampai ke Laut Selatan. Itu gimana itu Pak Manu itu prakteknya itu seperti apa sebetulnya di dalam pendidikan? Ya. Waktu itu dalam pendidikan selain tadi bahwa ada Brahmana yang harus melakukan kunjungan bersama siswa-siswanya ke asram-asram yang lain untuk mempelajari sesuatu yang khusus ada di masing-masing asram. Itu kira-kira gimana tuh Pak Man? Nah, kan di dalam asrama itu juga ada katakanlah orang-orang kebanyakan yang juga mengikuti Brahmana di situ kan. Dia yang bertugas untuk memelihara berbagai macam tanaman yang ada di dalam asrama itu. Dan bagaimana nanti seseorang itu pokoknya katakanlah itu mungkin mereka sebut sebagai abdi-abdi itu dia tuh dididik untuk memelihara lingkungannya sendiri, yaitu asrama sendiri. Itu jadi dia dididik untuk menjaga yang namanya air sungai, kemudian air juga mata air itu, kemudian juga tanaman, kemudian hewan. Itu jadi orang-orang kecil itu pun dididik seperti itu. Itu prakteknya seperti itu. Apalagi yang sekolah ya. Berarti kan selain tadi setiap Brahmana ada 10, kira-kira ada 10 siswa, itu juga ada masyarakat di sekitar asram itu sebetulnya kan? Iya, betul. Yang mengikuti artinya semacam pembelajarannya. Iya, pembelajaran itu. Saya pernah baca satu tulisan Pak Manu di satu jurnal humaniora FIB UGM. Setidaknya Pak Manu waktu itu bilang bahwa pengetahuan di Jawa masa lampau itu tidak hanya dijaga oleh Brahman, tapi juga diaktualisasikan dalam seni budaya, dalam aspek moralitas, tapi juga dalam peranata sosial di masyarakat yang berlaku. Betul. Nah, jadi kalau dalam perspektif pengetahuan modern, kita baru-baru aja nih mengalami yang namanya ilmu pengetahuan transdisipliner. Padahal ternyata kita sudah melampaui sejak masa proto sejarah tadi. Iya, makanya sejak dulu kita sudah dididik seperti itu. Artinya kan yang namanya masyarakat kan juga menjadi subjek-subjek pengetahuan juga sebenarnya sudah terjadi gitu. Dengan lingkungan yang ada, saya kira anunya di situ. Iya itu luar biasanya di situ ya pendidikan kita pada masa itu.
Karena apa? Karena yang namanya sasana itu dari kata akar kata sas yang artinya itu mengajar. Yang namanya sasana itu mesti apa? Itu adalah pelajaran yang sifatnya itu sakral. Tidak ada pengetahuan yang sifatnya itu profan, itu enggak ada pada waktu itu. Jadi apa? Maka semuanya itu terjaga dengan baik. Karena semua itu dianggap sesuatu yang sakral, itu loh. Entah itu nanti apa? Memuliakan sungai, kemudian apa? Memelihara binatang, hutan apa itu tuh apa? Dia tuh benar-benar sakral. Ya, ini penting karena sekarang ini juga terjadi sakralisasi sekolah juga, cuma sakralnya dipakai untuk mitos, untuk kekuasaan sekolahnya itu sendiri gitu loh. Yang dimaksud Pak Manu sakral ini sebetulnya lawan dari profan tadi sebetulnya, bahwa di dalam pengetahuan ini ada keseriusan, ada apa ya, teman lah dalam Jawa mungkin. Iya, jadi apa semua orang yang di dalam lingkungan asrama itu mesti akan melakukan hal-hal yang semacam itu. Jadi tidak mungkin dia tuh akan berusaha untuk merusak entah itu tanaman, entah itu namanya hewan, apa itu nggak ada yang akan diganggu. Tuh, kemudian ada lagi yang teks yang bernama itu Korawasrama. Korawasrama ini teks yang mendidik kita, mendidik manusia pada waktu itu untuk paham tentang berbagai macam gejala apa yang ada di alam semesta ini. Misalnya pengetahuan tentang tsunami. Tsunami itu sejak dulu ya. Itu namanya itu Sudakara. Kalau di kitab lama itu Sudakara ya. Sudakara itu tsunami sebetulnya. Itu bagaimana sih terjadinya itu? Itu ya dijelaskan di sana. Itu bahwa nanti antara penghuni laut dengan yang laut di atas dengan yang di bawah, itu mereka itu akan menyatu gitu ya. Itu mereka itu melakukan upacara ritual tertentu lalu menyatu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka ini akan meluapnya air ini. Nah, ini mungkin kalau dibaca sekarang itu bersatunya lempeng-lempeng itu. Kemudian mengakibatkan gerakan bumi ini, lalu air naik gitu kan. Nah, itu pemahaman semacam itu sudah kita miliki di dalam teks Korawasrama. Kemudian nanti di dalam ada lagi yang pengetahuan tentang astronomi. Kemudian tentang yang tadi Mas katakan tadi tentang itu Pranoto Mongso. Itu di dalam Korawasrama itu demikian telitinya. Sehingga bagaimana ini untuk menanam apa. Tidak setiap waktu itu bisa untuk dipakai untuk menanam ini. Ya, jadi kita tuh ritme hidup kita itu lalu teratur itu loh. Jadi kalau kita tuh menginginkan buah tertentu itu ya jangan asal-asalan. Nanti pada saat masanya dia akan datang sendiri. Nah, kalau kita sekarang kan semua diusahakan dipaksa ya. Dibudidayakan istilahnya itu, lalu muncul yang sebetulnya belum masanya ada sekarang ini. Akibatnya ya kita lalu ya kita tidak mengenal alam kita lagi sudah. Pak Manu, nanti kita akan membahas secara khusus yang berkaitan dengan Pranoto Mongso tadi ya. Tapi sebelum kita akhiri segmen ini, saya pengen tahu kira-kira bagaimana ya regenerasinya para Brahmana maupun yang lain-lain ya dalam kaitannya sebagai fungsi-fungsi pendidikan yang ada itu kira-kira ke atas pundi Pak? Ya, dulu ya pada waktu ketika menjelang abad ke-17 itu ya, itu kemudian kan para Brahmana ini kemudian
lalu sudah banyak kedatangan orang-orang Muslim. Ya. Nah, kemudian fungsi brahmana ini digantikan oleh para santri-santri itu. Tapi hanya sayangnya itu di pesantren itu yang diwarisi hanya satu pengetahuan, yaitu religi. Akibatnya apa? Pengetahuan-pengetahuan yang lain ini tidak diperdalam. Gitu. Hanya ada beberapa yang kemudian diambil alih oleh lingkungan keraton, misalnya seni tari diambil keraton, seni banyak kan diambil keraton, termasuk batik gitu ya, diambil oleh keraton itu. Nah, tetapi kemudian yang teknologi lain itu lalu diambil oleh rakyat kecil itu, yang tadinya mereka mempunyai kemampuan untuk membuat alat-alat dari metalurgi misalnya, lalu ada para pandai besi lah. Kemudian ada lagi yang tadinya mempunyai kemampuan untuk membuat alat-alat dari batu, lalu ada undagi kemudian jelogro Nah itu kemudian itu kan hidup, dia lepas dari pesantren, lepas dari keraton gitu. Tapi lalu mereka hidup sendiri-sendiri. Apakah itu mulai fase-fase lunturnya yang sampai sekarang kita rasakan itu? Iya, memang itu. Jadi ketika Islam itu mulai berpengaruh, kebetulan bersamaan dengan datangnya kolonialisme itu loh. Akibatnya itu lalu pada abad ke-19, pertengahan abad 19, sekitar 1850 lah, itu sistem pendidikan kita diganti dari Upanishad lalu menjadi klasikal. Klasikal ya.